Melanjutkan part yang sebelumnya, setelahnya Pang Yu kembali ke kampusnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kampus tersebut. Tian yang mendengar itu lantas menghampiri Pang Yu dan mempertanyakan alasannya. Apakah karena dirinya benar Pang Yu meninggalkan kampus untuk meninggalkan orang yang disukainya, yaitu Tian, hanya karena Tian seorang anak pembunuh pamannya. Itu saja, tidak lebih. Tian juga mencegahnya melakukan hal itu. Menurutnya, kalau memang itu alasannya, Pang Yu tak usah repot-repot untuk keluar. Biar dirinya saja yang pergi, katanya. Walaupun sekarang Pang Yu membenci Tian, ia tetap masihlah gadis baik hati. Itu terbukti Pang Yu masih memikirkan adik-adiknya agar Tian tidak usah melakukan hal itu. Serasa tidak cukup untuk menghancurkan perasaan Tian, Pang Yu dengan sengaja ngikut dengan pria yang menjemputnya, yang membuat adegan tersebut terlihat jelas olehnya. Walaupun begitu, Tian tetap pura-pura cuek dan tidak kenal terhadap keduanya. Di sela-sela pekerjaannya, Tian terlihat tak semangat sambil membayangkan kebersamaannya dengan Pang Yu. Tak lama, pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke tempat Tian, sambil ditemani dua bodyguardnya. Ia meminta Tian untuk membersihkan mobilnya sambil ngoceh-ngoceh tentang Pang Yu. Yang jelas pembicaraan orang tersebut membuat Tian panas. Hampir terprovokasi, selain mengklaim Pang Yu, ia juga merendahkan Tian. Dan adegan tersebut diperhatikan bosnya dan melaporkan sama Pang Jo yang sekarang jadi atasannya. Mendengar hal itu, terlihat Pang Jo mempunyai rencana untuk memberikan pelajaran pada calon iparnya yang tak diakuinya itu. Dan benar saja, video CCTV yang menampilkan Tian yang sedang direndahkan oleh orang tadi sampai di tangan Pang Yu berkat Pang Jo. Dan saat itu juga pria itu langsung dapat balasan dari Pang Yu sambil menunjukkan video tersebut yang berisi percakapannya tentang Pang Yu yang mau dipermainkan dan tentang perkataannya yang merendahkan Tian, yang membuat pria itu diguyur air langsung dari gelasnya. Bukan itu saja, video tersebut nyampe juga sama kakeknya lagi-lagi atas rencana Pang Jo. Dan saat itu juga kakeknya resmi memutuskan hubungan dengan pria tersebut dengan marah. Sampai akhirnya masalah perjodohan Pang Yu berhasil diselesaikan. Sebelum kepergiannya ke luar negeri, Pang Yu menyempatkan diri pamitan sama anak-anak didiknya, terutama kedua adiknya Tian. Bahkan Pang Yu mengajak mereka makan di sebuah restoran mewah. Dan malamnya Pang Yu beserta sahabatnya mabuk-mabukan sambil membicarakan tentang perasaannya sambil menangis. Masih dalam kondisi mabuk, Pang Yu lagi-lagi teringat tentang kenangannya dengan Tian. Tiba-tiba orang yang dibayangkan menghubunginya dan meminta bertemu di sebuah kafe, tempat di mana kenangan indah mereka dimulai. Pembicaraan diawali dengan Tian yang mengungkit tentang kenangan keduanya, dan dibalas oleh Pang Yu untuk stop menyukainya. Dan diakhiri salam perpisahan dari Tian. Dan tak lupa mengucapkan untuk berhati-hati bila Pang Yu berada di luar negeri sendiri, katanya. Sesampainya di rumah, Tian disambut dengan musuh baru yang bernama Wuji. Bukan musuh sembarangan, orang ini juga satu-satunya yang telah mengalahkan dua rekan Pang Yu secara mudah. Tanpa basa-basi, keduanya terlibat keributan yang berakhir Tian kewalahan. Untungnya ada Mai Chan yang menolong sebelum akhirnya Tian pingsan. Ternyata Wuji dengan sengaja mengincar Tian untuk memancing Pang Yu. Dan keadaan Tian sekarang disekap di sebuah gudang oleh Wuji dan teman-temannya. Mengetahui itu, Pang Yu terlihat mengkhawatirkan Tian sambil marah-marah terhadap Wuji yang sengaja memprovokasi Pang Yu lewat sebuah telepon untuk datang menyelamatkan Tian dengan cara berduel dengannya. Kekhawatiran Pang Yu kembali diperlihatkan ketika ia menginterogasi Mai Chan tentang kejadian yang menimpa Tian. Dan terungkap Wuji dan mantan pria yang dijodohkan dengan Pang Yu mereka semua bersekongkol. Setelah Mai Chan menjelaskan apa yang terjadi, mereka dengan segera merencanakan sesuatu. Rencana pertama, mereka pergi ke tempat nongkrong pria yang dijodohkan Pang Yu. Dengan cepat Pang Yu menghajarnya dan meminta memberitahukan di mana tempat kelompok Wuji berkumpul. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, teman-temannya Pang Yu dibantu dengan Mai Chan dan kaptennya menggerebek basecamp Wuji dan kelompoknya, yang dimana mereka langsung disambut dengan perkelahian. Setelah Pang Yu dan Wuji berhadapan, Wuji mengizinkan Tian untuk pergi dengan syarat Pang Yu harus bisa mengalahkannya.
dan terjadilah duel antara Wuji dan Pangyu di atas arena ring di ketinggian. Yang dimana kalau salah satunya jatuh bisa berakibat fatal. Di saat pertandingan dimulai, Pangyu ternyata bukanlah tandingan Wuji. Itu terbukti Pangyu yang dikalahkannya dengan mudah. Meskipun Pangyu sudah kalah telak, Wuji masih saja memprovokasi Pangyu yang membuat Tian terlihat marah. Tak lama ayah teman tomonya Pangyu datang dan menembak guru Wuji dengan tepat. Menurutnya jurus Wuji masih tidak ada apa-apanya dengan jurus andalannya atau jurus yang dibenci Pangyu. Ayah si Tomoe juga menantang balik untuk kembali bertanding dengan muridnya. Tapi murid yang ia cari masih belum sampai ke lokasi. Akhirnya ia meminta Tian untuk menguasai jurus mematikan tersebut. Tapi Tian masih menolak dengan alasan yang sama. Terlebih lagi Pangyu juga melarangnya. Mendengar itu dengan nada tinggi, ayahnya teman tombonya menceramahi keduanya tentang kekalahan barusan dan tentang ayahnya Tian, yang membuat Tian kembali berpikir dan memutuskan untuk setuju mempelajari jurus mematikan tersebut atas bimbingan ayah teman tomonya Pangyu. Dan ternyata untuk mempelajari jurus tersebut tidaklah lama, hanya beberapa menit saja, sambil Tian mengingat latihannya dengan ayahnya dulu. Pertandingan dimulai antara Tian versus Wuji, yang dimana pertandingan tersebut berjalan seru. Seperti biasa, di awal pertandingan karakter utama selalu kewalahan terlebih dahulu. Tapi setelahnya Tian berhasil mengalahkan Wuji tanpa harus membunuhnya, seperti ayahnya lakukan. Walaupun begitu, di akhir Wuji melakukan aksi curang yang menyebabkan Tian terjatuh. Untungnya sebelum ada aksi lanjutan, polisi datang dan menangkap mereka. Sedangkan Tian berada di rumah sakit dengan ditemani Pangyu yang terlihat sangat khawatir, hingga gelisah tak bisa diam. Sudah beberapa hari Tian dirawat di rumah sakit, dan masih belum sadar, sambil ditemani Pangyu dengan telaten menjaga dan merawatnya. Bukan itu saja, semua murid dan Pak Kepala kampusnya berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Tian. Pangyu juga membantu semua kerjaan Tian, seperti menggantikannya sebagai badut di kafe tempat pertama kalinya mereka akrab, sambil sesekali Pangyu mengingat kenangan keduanya. Terus kembali ke rumah sakit untuk menemani Tian yang belum sadar, sambil menyalahkan dirinya sendiri akibat yang dialami Tian. Pangyu terlihat panik ketika dokter memberitahukan kalau Tian mengalami cedera otak yang membuatnya kritis. Ditambah lagi seorang dokter mengatakan kalau Pangyu harus siap-siap apapun yang terjadi pada Tian. Melihat Pangyu yang setiap harinya kembali ke rumah sakit membuat kakeknya sedikit protes. Selama itu Pangyu hanya bisa menemani Tian dan melupakan pendidikannya, yaitu belajar di luar negeri sesuai janjinya dulu. Dan itu juga diceritakan Pangyu sama Tian yang belum sadar di rumah sakit. Ia juga memohon-mohon sambil menangis supaya ia nanti pergi sudah tidak ada penyesalan lagi. Ia juga berjanji apabila itu terjadi, Pangyu bakal melupakan dendamnya. Sedangkan untuk keluarga Tian, kakeknya siap membantu. Dan paginya harapan Pangyu terkabulkan. Tian sadar yang membuatnya menangis haru di pelukan Tian. Dan kabar itu beredar di semua murid kampus dan tentunya orang-orang terdekatnya yang membuat mereka merasakan hal yang sama seperti Pangyu. Diceritakan Tian sudah pulih dan pulang ke rumahnya. Dan di sana juga berkumpul orang terdekatnya termasuk Pangyu yang menyambut kedatangan Tian. Melihat Pangyu dan Tian terlihat canggung membuat teman tomboy dan teman cowoknya peka. Tidak dengan teman centilnya yang masih tidak tahu situasi. Teman tomboynya mengajak teman-temannya untuk pulang supaya bisa memberi Pangyu dan Tian berduaan. Dan benar saja setelah sepulangnya mereka, tak satu pun kata terlontar dari keduanya. Mereka sibuk dengan kecanggungan masing-masing. Kecanggungan itu berlanjut sampai Pangyu membantu Tian memasak yang membuat Tian tak tahan dengan situasi itu. Ia juga membicarakan tentang kepergian Pangyu yang tak lama lagi bakal terbang ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Dan tentunya tentang masalah mereka yang mengakibatkan kecanggungan tersebut. Pangyu dan Tian dengan tidak sengaja bertemu di pemakaman Pamanji. Tian juga mengirimkannya sebuah doa serta menyesalnya atas tragedi yang membuat Pamanji tewas. Pangyu yang mendengar itu hanya bisa menatap Tian dengan iba. Di sana tak lama mereka bertemu dengan Bibiji, istri Pamanji, yang membuat Pangyu bergerak supaya tidak ada keributan dengan cara menyuruh Tian pergi duluan. Tapi Tian menolak. Menurutnya ia tak akan lari dan akan menanggung semuanya.
Tian juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada Bibi Ji, yang langsung detik itu juga dimaki-maki. Tak cuma itu, Bibi Ji juga mengatakan tentang kecurangan ayahnya terhadap Paman Ji yang berhasil membuat dendam Pang Yu kembali muncul beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata apa yang Bibi Ji ceritakan hanya karangan semata atas suruhan kakeknya, masih dengan alasan yang sama, yang membuat Tian termakan cerita Bibi Ji dan marah-marah membenci apa yang dilakukan ayahnya. Sedangkan Pang Yu yang tahu apa yang terjadi hanya bisa mendengar dan terdiam di depan rumah Tian. Akibat kejadian itu, Tian bercerita sama teman tomboynya yang mengkhawatirkan Pang Yu bahwa ia tidak punya muka lagi terhadap Pang Yu dan ia juga bakal menyerah mengejar perasaannya, yang membuat Pang Yu yang mendengar itu menangis sejadi-jadinya. Dan satu lagi, rencana kakeknya sukses besar untuk membuat pasangan pemula tersebut berpisah, dan Pang Yu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Setelah beberapa musim berlalu, setelah kepergian Pang Yu, semua teman-temannya mulai berubah dan semakin dekat. Akhirnya, secercah harapan untuk memulihkan nama baik ayah Tian mulai terlihat ketika teman centilnya tak sengaja membicarakan Bibi Ji dengan teman cowoknya yang sekarang sudah jadi pasangan. Yang tak sengaja pembicaraan itu didengar oleh Tian, yang membuatnya bertanya-tanya meminta penjelasan dari teman centilnya itu sedetail mungkin tentang pembicaraan itu. Setelah diingat-ingat, ternyata menurut pembicaraan yang teman centilnya dengar adalah bahwa Paman Ji sebelum bertanding sudah divonis daya tahan tubuhnya sudah tak kuat lagi. Dan ia juga tahu ia bakal tewas di pertandingan berikutnya. Paman Ji melakukan itu supaya ia mendapatkan uang asuransi untuk menjamin kehidupan keluarganya, walaupun itu harus menumbalkan ayah Tian sekalipun. Setelah mendengar cerita itu, Tian bertemu Pang Jo dan menceritakan kembali. Dan tentunya ia juga meminta bantuan adiknya Pang Yu untuk menyelidiki paman kesayangan kakaknya itu. Dan Pang Jo menyanggupi siap membantu Tian. Diceritakan setelah beberapa musim berlalu, Pang Yu kembali pulang yang disambut langsung oleh kakek dan adiknya. Baru saja sampai di rumah, Pang Yu malah baper terhadap sebuah boneka lucu pemberian mantan kekasihnya. Itu membuktikan bahwa perasaan Pang Yu masihlah tidak berubah terhadap Tian. Melihat kakaknya bengong sambil memandangi sebuah boneka, saat itu juga Pang Yu tahu apa yang kakaknya pikirkan. Setelah itu Pang Yu juga menemui sahabat tomboynya yang membuatnya kaget kegirangan. Mereka juga langsung duel setelah sekian lama tidak bertemu dengan wajah keduanya berseri-seri. Dan mereka juga sempat ngobrol sebentar, tapi lagi-lagi Pang Yu terlihat sedih. Akhirnya setelah sekian lama tidak bertemu, Pang Yu dan Tian dipertemukan di tempat pemakaman Paman Ji yang kebetulan mereka tidak sengaja berpas-pasan saat berada di sana, yang membuat keduanya saling pandang dan saling sapa. Tak ada obrolan panjang selain tatapan mereka yang panjang. Setelah itu mereka pergi. Tian kedatangan Pang Jo ke rumahnya sambil memberikan sebuah bukti transfer sejumlah uang yang diterima Bibi Ji. Dan setelah dicocokkan setiap tanggal transaksi tersebut persis sama dengan kejadian-kejadian yang menyakitkannya bersama Pang Yu. Akhirnya Pang Jo yang mendengar itu menebak kalau itu semua ulah kakeknya. Pang Jo juga sempat mau memberitahukan kebenaran itu kepada kakaknya, tapi ditolak Tian dengan alasan ia hanya membutuhkan bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Dan ia juga tidak mau kalau nantinya Pang Yu tahu kebenaran itu akan berimbas buruk dengan hubungan kakeknya, yang langsung membuat Pang Jo kagum. Dan tanpa diberitahu Pang Jo pun, akhirnya Pang Yu tahu lewat mulut comel teman centilnya itu, yang saat itu tidak sengaja bertemu di kafe kenangannya bersama Tian, yang membuatnya langsung kaget. Saat itu juga Pang Yu menemui Tian di rumahnya. Ia protes atas kesimpulan sepihak Tian tentang masalah tersebut sambil marah-marah. Mendengar itu, Tian membela diri dengan tenang. Menurutnya, ia juga berhak tahu tentang kebenaran ayahnya yang sampai saat ini dianggap seorang pembunuh. Ia juga menceritakan masa-masa kelam hidupnya setelah kejadian itu, yang membuat Pang Yu terdiam. Tak lama, Pang Yu akhirnya yakin tentang kebenaran dari kesimpulan Tian. Setelah mendengar perbincangan Bibi Ji dengan seseorang yang tak sengaja ia dengar di rumahnya, yang membuatnya seketika marah dan membeberkan tentang perasaannya dengan Tian yang sengaja dipisahkan oleh kakeknya lewat Bibi Ji. Terus tentang penderitaan Tian dan kedua adiknya sambil memaksa penjelasan lebih detail. Akhirnya Bibi Ji mengaku dan membenarkan, yang membuat Pang Yu semakin merasa bersalah. Dan setelahnya Bibi Ji ditangkap atas laporan Pang Yu. Ia juga menemui Tian, mengungkapkan rasa bersalahnya sambil meminta maaf.
yang membuat keduanya kembali canggung dan tatap-tatapan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya secara resmi sekarang nama baik ayah Tian kembali bersih. Pang Yu juga menemui kakeknya dan mempertanyakan pelakuannya selama ini terhadap Tian adalah ulahnya. Semua tuduhan Pang Yu itu dibenarkan oleh kakeknya tanpa membantah, yang membuat Pang Yu kecewa. Setelahnya Pang Yu kembali menemui Tian untuk menyuruhnya kembali mengejar kakaknya dengan senang. Ia juga berniat membantu keduanya. Dan sekarang Pang Yu pergi ke Makau sambil mengenang pertemuan pertama dengan cinta pertamanya, yang berakhir keduanya bertemu di sebuah air mancur tempat orang-orang meminta permohonan, sambil membicarakan hubungan keduanya yang sekarang sudah resmi kembali bersama. Dan drama pun selesai.